Gini Pak, pas yang tiang lihat kelebihan dari paslon Koster Giri niki kan gampang kampanye di masyarakat gitu, terutama di lingkup adat di Bali kan. Nah, dengan adanya Prabowo ke Bali kemarin yang berstatement yang menurut Pak Mangku Pastika juga di sini yang menjadi sorotan adalah Bendesa dan Perbekal gitu. Nah, dari gimana dari Pak Alit menyikapi ini kira-kira? Apakah kan Pak Prabowo punya keinginan katanya membangun bandara Bali Utara. Kalau Pak Koster Giri anggaplah menang gitu. Bisa nggak itu diwujudkan? Kalau saya dengar dari Pak Koster ya, karena ini kan Pak Koster yang bukan saya. Katanya paslon dari satu yang menantang Pak Koster kan ingin membadengan Gumi katanya. Bagus badengan Gumi. Bisa nggak menurut Pak Alit PDI yang jadi kandang banteng ini dirubah gitu? Menyiapkan segalanya, segala kemungkinan sudah kita siapkan. Pastilah sudah dihitung. Kami siapkan. Kalau jurusnya begini, lawannya begini gitu. Om Swastiastu. Rahajeng Rauh Bapak Alit Klakan. Nih akhirnya yang bisa mengundang kedua tim pemenangan Koster Giri ke podcast Cek Bali. Sudah diundang. Nah sebelumnya wiyaat yang Pak teng netizen. Apa nih paslon 1 aja, paslon 2 aja, paslon satu aja di undang-undang. Dia sudah ngundang semua nih, nggak ada yang mau datang sebelumnya paslonnya kan gimana? Mungkin agendanya penuh. Penuh mungkin Pak Nge. Niki aja yang kejar-kejaran untuk ngatur waktu. Pak Giri kira-kira bisa nggak Pak undang Pak? Padat juga. Jadwalnya, semua masyarakat minta. Jadi memang harus ditemui masyarakat ini Pak Nge. Ya gini, kalau pilkada dan tidak pilkada, masyarakatnya ingin ketemu sama pemimpinnya. Oke. Jadi kan kalau kita datang kan lain memberikan edukasi buat masyarakat. Dia pemimpinnya datang menjelaskan apa yang akan dikerjakan ke depan, dulu apa yang sudah dikerjakan bagus. Makanya padat. Saya aja ngatur jadwal itu, mengatur kan mesti semua walaupun tidak semua bisa dipenuhi, tapi kan perlu diatur gitu. Nggih. Niki sebelum lanjut mungkin semeton belum banyak yang tahu bahwa sebetulnya Pak Alit Klakan ini adalah pernah jadi wakil gubernur Bali dulu Pak. Gila. Dulu zaman 2000 berapa? 2003 2008 itu. Iya. Belum pemilu langsung seperti sekarang ya. Baru awal reformasi. Pak Nge. Iya. Jadi waktu itu Pak dipilih langsung oleh DPR gitu? DPR. 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 Saya nggak nyangka juga. Saya dulu kan usia berapa dulu waktu di 35. Gila. Iya ben tiang udah di tiang men beda lah ben duang tiban kan. Dulu tiang kan di jalan aktivis GMNI. Oke. Habis itu reformasi. Nah, setelah reformasi ditunjuk biar jadi DPR provinsi. Waktu itu kan situasinya nggak kayak sekarang. Setelah itu jadi wagub. Nggak nyangka. Dengan gubernurnya Pak Dewa Brato dulu. Setelah itu lanjut DPD DPR RI. Sekarang dua kali lah DPR RI. Yang tertarik mengenai ya sedikit lah Pak, gimana sih kalau jadi gubernur wakil pejabat dengan dipilih oleh DPR dan dibandingkan dengan sekarang ini? Beda tentunya atau gimana Pak? Apa yang Pak rasakan dulu? Secara teknis pemilihan pasti beda. Kalau elektoral kayak sekarang ini kan semua masyarakat minta ketemu. Nah itu semua masyarakat minta ketemu, sehingga kita harus meluangkan waktu, terus menyiapkan diri, tenaga, kos pikiran juga terutama kan. Pikiran semua, karena kan
satu hari itu bisa 6 titik, 10 titik kan keliling. Oh iya, saya dikasih tahu sama Lola, padat kadiwin gitu. Nih, sampai dikirimin saya jadwalnya Pak Koster Giri. Ini jadwalnya tuh. Padat sekali. Kalau dulu kan hanya penyampaian visi misi di DPR. Oh, ya. Nyaris waktu tidak Tidak begitulah banyak ya. tidak padat seperti sekarang menemui konstituen. Gitu. Terlebih cuman waktunya 3 bulan aja Pak ya. Apanya? Waktu kampanyenya kan 2 bulan apa? Kalau kemarin 25 Galungan itu mulai kampanye sampai tanggal 23. Hitungannya berapa bulan itu kalau kira-kira? 2 bulan ya. 2 bulan. Galungan bulan apa? Lupa saya 25. Ya, gitu. Nah sekitar itulah ya. Dengan waktu yang singkat itu sampai 23 November. Ya 3 bulan. Makanya ruang-ruang seperti ini menurut yang menjadi penting karena singkatnya waktu itu Ya. mungkin. Ke depan ini kan media-media seperti ini, ya media sosial, media podcast ini kan sangat penting untuk menyampaikan gagasan, ide kan kepada masyarakat. Karena sekarang kan orang pegang HP. Betul. Jadi sekali bicara bisa 200.000 yang nonton. gitu. Kalau kita turun di masyarakat memenuhi satu wantilan 500 orang. 500 orang Itu udah aja maksimal. dengan ada aja yang serius, ada enggak. Nah, itu. Tapi kalau ini bisa sampai 200.000. Nah ke depan saya lihat ini kaum Gen Z ini pemilu sistem kampanye kan lebih memanfaatkan menggunakan media sosial. Orang akan di rumah melihat siapa pemimpin. Terlebih dengan teknologi live streaming seperti sekarang kan ya. Kedua harus mengisi diri karena akan ada interaksi di media sosial. Apa yang kita sampaikan, terus ide, gagasan itu kan nanti orang melihat langsung kan. Mendengar langsung, melihat lewat media gitu. Jadi penting mengisi diri kan para calon dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut. Yang penasaran justru Pak sebenarnya Pak sama sosoknya Pak Alit Kelakan ini, kenapa Pak terus jadi komando di Bali gitu loh? Dari dulu kan, dari zaman Jokowi Pilpres dulu. Pilpres kedua. Jokowi pertama saya wakil ketua. Wakil ketua. Sekretaris. Yang Jokowi kedua saya ketua. Ketua tim pemenangan. Pada saat Pak Ganjar, saya sekretaris, Pak Koster ketua. Sekarang ketua lagi. Nah itu kayaknya ini siapa sih sosok Pak Alit Kelakan ya gitu. Makanya saya penasaran jadinya nih. Mungkin rekam jejak Pak atau mungkin punya masa fanatik Pak dianggap atau gimana Pak? Saya tidak di situ melihat. Saya pengalaman di organisasi, baik di organisasi mahasiswa, di senat. Saya sih kalau urusan masa dan lain sebagainya itu kualitatif ya. Mungkin yang dilihat manajemen ya. Manajemen ya kan pengaturan taktik ya strategi. Ada di berita Pak saya baca kemarin lah. Ada yang menyebut Alit Kelakan ini ahli strategi katanya. Ahli utak-atik lah gitu. Otaknya tadi berarti Pak pintar main catur nih sebenarnya. Kan kita harus selalu koordinasi dengan paslon. Misalnya apa yang kita lakukan harus persetujuan paslon juga, nggak bisa kita sendiri. Terus itu nggak mungkin kita jalan sendiri. Kalau ini kan teamwork ya, baik gitu. Kita membagi kan tugas. Yang penting tanggung jawab dan komitmen itu saja sebenarnya. Punya tanggung jawab, punya komitmen, dikasih kerjakan dengan serius. Hidup itu kan begitu. Siap. Ya, nasihat Krishna kepada Arjuna. Siap Pak. Jalankan kewajiban. Waktu De Gajah kesini Pak, Pak De Gajah sempat menyebut saya dulu sempat ditawarkan sama Pak Koster jadi wakilnya beliau gitu. Nah itu emang ceritanya emang begitu Pak. Sempat waktu ketemu itu Pak De Gajah ditawarkan jadi wakil gitu. Yang di pusat nggak setuju entah di pusat Prabowo-nya atau Bu Meganya gitu. Kalau informasi itu saya tidak banyak tahu. Tetapi kalau bicara politik kan sah-sah saja. Apapun bisa terjadi. Sebelum resminya itu. Ya, orang pendekatan kayak dulu kayak apapun bisa terjadi. Misalnya sekarang
berkoalisi besok bisa berbeda. Betul. Dunia politik ini kan dunia Contoh paling gede kan Jokowi dulu sama PTI, sekarang enggak gitu kan. iya, iya, iya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu, sudah Sebenarnya biasa. saya nggak cocok sebenarnya begitu. Dengan istilah itu nggak cocok, Pak. Saya lebih cocok siapa yang menjalankan ideologi. Ideologi sebenarnya. Kan kita diwariskan ajaran, diwariskan ideologi Iya. oleh pendahulu kita untuk menjaga Bali, menjaga Republik gitu. Itu aja. Kalau nanti ideologi nggak cocok ya jangan. Gitu. Ideologi kalau saya pakai landasan, tidak kepentingan jangka pendek. Kenapa Pak Giri tidak, menurut Pak Alit, Pak Giri tidak mengambil langkah manuver, tidak keluar PDI gitu? Padahal kan surveinya paling tinggi kira-kira gitu kan. Memilih jadi wakilnya Pak Kastar gitu. Gimana itu, Pak? Nggak tahu, tanya Pak Giri. Saya kan nggak tahu. Ya Pak. Ya, tapi saya lihat Pak Giri kan kader partai dari dulu ya. Dia pernah di PAC, dia pernah ketua cabang. Oke. Secara komitmen partainya kan pasti ada. Gitu. Saya rasa itu. Mungkin beliau tidak mau mengkhianati Bu Mega gitu. Iya, mungkin ya. karena dia dari bawah itu, dari pernah jadi ketua PAC tingkat kecamatan. Waktu itu saya sudah di DPD kan. Nah, ya bagus lah, artinya ada proses kaderisasi ya dari kecamatan, kabupaten, provinsi gitu. Gini Pak, pas yang tiang lihat kelebihan dari paslon Koster Giri niki kan gampang kampanye di masyarakat gitu, terutama di lingkup adat di Bali kan. Nah, dengan adanya Prabowo ke Bali kemarin yang berstatement yang menurut Pak Mangku Pastika juga di sini yang menjadi sorotan adalah bendesa dan perbekal gitu. Nah, dari gimana dari Pak Alit menyikapi ini kira-kira? Apakah merasa gimana gitu dengan Ya kalau bicara politik kan komunikasi, pendekatan. Kita harus mendekati semua orang, siapapun itu, baik berbekal, kemudian bendesa, itu dulu komunikasi. Yang kedua dilanggar nggak aturan, gitu kan. Nah kalau bicara tadi bendesa nggak boleh didekati, diajak. Begini, disuruh mengarahkan. PKPU 13 tahun 2024 tidak ada larangan buat desa adat atau bendesa. Itu PKPU udah mengatur. Itu satu. Yang dilarang itu adalah anggota TNI Polri, ASN, berbekal atau lurah, pejabat BUMD dan BUMN. Itu nggak boleh berpikir praktis. Nah kalau bendesa tidak dicantumkan di situ. Itu satu. Kedua, desa adat itu otonom. Desa adat otonom, bebas dia bisa ya. Otonom, dia berhak menentukan pilihan sendiri. Dan keputusan tertinggi itu bukan di tangan bendesa, di paruman. Paruman. Kalau masyarakatnya parum misalnya, Kebulatan tekad gitu. parum, bukan kebulatan tekad. Oh bukan, parum. Maksudnya bedanya apa? Menekan parum, gini contoh misalnya. Pemilihan bendesa, jangan dulu ke pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur ya. Yeah. Terus atau pemilihan kepala desa, tapi dilihat nih calon-calon ini sekan ngurus Gumi Bali, desa nih, gitu misalnya. Rajin, dua tanggung jawab, komitmen, parum jadi Banjar. Ini jak besik berkenah nih pilih nih ya sekan saja. Gitu. Bukan suara bendesa, suara masyarakat dimusyawarahkan untuk mencari yang baik. Tapi kalau dia netral, netral apa terminologi netral? Ada dua kan, tidak berpihak, tidak memilih, itu salah. Karena undang-undang menjamin setiap orang untuk menggunakan hak pilih. Menurut Pak Mangku Pastika, iya, tapi di TPS gitu katanya. Gimana itu? Pemilu itu bukan hanya di TPS. Oh gitu. Itu
Tapi saya menghormati Pak Mangkuk Iya, iya. teknisnya. Iya. Teknisnya di iya. TPS. Pilkada proses ini untuk menjadi calon, untuk menuju TPS kan harus dibekali. Bekali pertama nyen kalau pilih apa programnya, apa visi, sekan sehingga gini, bener nggak dia nindihin tanah Bali, kan kita lihat dari indikator-indikator apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, masa lalunya kan itu. Nah dari situ, dari proses ini akhirnya di TPS. Kan sadar lu masyarakat, kalau nggak diisi nanti, contoh misalnya kita undang lah, nggak ada larangan mengundang. Bila perlu undang semua. Undang tapi jangan yang diundang, yang dilarang itu mengajak. Undang calon menyampaikan, oh dulu saya sudah pernah melakukan ini, ke depan saya lakukan ini. Edukasi buat masyarakat. Kalau nanti dia akhirnya senang itu kan dan akhirnya memilih, itu sebuah keberhasilan komunikasi. Jangan nggak diajak bicara, gelap dia memilih kucing dalam karung nanti gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Sepanjang mengedukasi masyarakat agar pilihannya tahu apa yang dia pilih. Nah, gitu. Kedua, kalau sifatnya kolektif di Bali karena masyarakat kolektif mau banjaran, dia lakukan musyawarah biasanya. Meja besek berkenah mi pangder agama musuh. Tapi ada 5 yang nggak berbeda ya silakan gitu misalnya. Tapi tidak diorganisir untuk menekan itu ya nggak boleh gitu loh. Yang penting parum kan nggak salah parum orang itu otonom. Itu yang dipermasalahkan oleh lawan politiknya Koster Kiri, berarti artinya seolah-olah desa adat dipolitisasi gitu. Dengan adanya surat yang ditunjukkan di debat oleh Gajah itu. Ini surat ini untuk apa itu ngisi Undang. Oh, surat apa itu, Nggak Pak? tahu saya nggak baca. Itu dah. Ya nggak apa-apa, nanti kan dari pihak teman kita mengundang juga nggak masalah. Ya. Saling mengisi nanti. Datang juga ke situ, undang juga, sampaikan juga. Kalau menurut yang dia ngajak ngobrol sih katanya karena paslon 1 sulit katanya masuk kampanye diadatin. Jangan disalahkan keadaan. Kalau keadaan disalahkan, nanti kenapa bisa sulit? Mungkin dari dulu belum melakukan pendekatan. Sama saya misal baru kenal sama orang. Betul, Kan betul. sulit saya berkomunikasi. Tapi kalau udah dari dulu saya kenal, kan saya bisa menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Jadi keadaan jangan disalahkan. Gitu. Karena ya mau nggak mau dan diakui atau tidak, PDIP ini kan sudah mengakar rumput lah dari dulu. Betul. Sudah menyatu di adat dan budaya Bali. Itulah gitu. kerja-kerja politik. Itu memang dari dulu kan itu sudah, makanya harus dilakukan karena Bali ini terbagi habis oleh desa adat yang banyak bekerja, 2 di bawah itu, desa adat dan desa dinas, dua-duanya itu kita ajak untuk setiap agenda, kegiatan, program harus disentuh mereka dua-duanya. Nggak bisa kita menjelang, nggak bisa menjelang kontestasi. Akhirnya kita sulit. Tapi menurut calon di Badung katanya, oh ini kayaknya Projurunya memang melarang kampanye gara-gara gaji Projuru entah dinaikkan, entah udah cair dinaikkan atau belum itu katanya. Ya itu kan politik lah biasa. Kalau logika, kalau PDI memang pengorganisasian dilatih kita dari ranting dan anak ranting. Anak ranting itu di Banjar, ranting itu di desa, menyatu kita. Gitu kan tidak semua juga berhasil ranting meyakinkan desa adat dari 500 desa adat kan tidak semua juga kita bisa meyakinkan gitu kan. Ada yang jarang komunikasi juga kita. Tapi yang sudah sering komunikasi kan jalan. Betul. Berarti itu yang menurut Tiang kan kenapa? Karena PDI ini di lingkup adat dan budaya Bali ini sudah terlalu mengakar lah dari dulu kan, misalnya Karyo gitu pasti tokoh-tokoh PDI sudah masuk ke dalam, kegiatan-kegiatan ya prosesinya. artinya genten lah sudah
Memang akar rumput lah, makanya identik dengan akar rumput kan. Ya, memang kita dididik begitu kaderisasinya di lapangan. Gitu. Tapi airannya begini Pak, kenapa waktu Pilpres tuh kalah Ganjar Mahfud di Bali, sementara suara legislatif atau partai tetap menang? Ini berarti kan kalau saya melihat dari kacamata politik, berarti kan DPR-nya PDI ini, orang-orang PDI ini tidak bisa menginfluence masyarakatnya untuk memilih presiden yang lain di luar dirinya gitu. Gimana itu menurut Pak Alet? Enggak, ini anomali juga ya. Saya juga nggak nyangka secara sistem. Isu Pilpres itu lebih banyak ditimpa oleh isu nasional. Oh, isu nasional ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita menganggap itu sederhana gitu. Anomali jadinya. Saya juga belum ketemu nih persoalannya, ternyata itu karena isu nasional. Jadi orang hanya melihat dua sosok itu aja. Pak Prabowo sama Pak Ganjar sama Anies, 3 itu aja. Gitu. Dan tidak menyentuh isu lokal. Oh, gitu. Isu lokalnya nggak, itu lebih banyak isu nasional. Kalau pilkada, ini kan isunya lokal ya. Pilkada baik bupati, wali kota maupun gubernur, isu-isu lokal yang menyentuh pemilih langsung. Kalau masyarakat meresekan dia ngurus Bali gitu, nggak akan pengaruh dengan isu nasional karena pilkada. Itu asumsi saya, analisa saya. Itu berarti kalau di Pilgub ini potensi Koster Giri menang sangat tinggi juga Pak ya berarti, atau saya dengan kondisi banyak adanya tagline asal bukan Koster gitu Pak di media sosial gitu kan. Gini, kalau dalam dunia politik yang suka banyak, yang tidak suka juga banyak. Nah, itu biasa. Kemudian ada yang suka banyak, itu ada yang sifatnya pasif. Dia suka sama orang tapi pasif. Begitu ada yang orang menjelekkan, dia diam aja. Kok kenapa orang ini dijelekkan padahal bagus kinerja? Ada yang begitu. Ada yang reaktif, silent majority lah ya. Itu ya. Ada yang reaktif, begitu dijelekkan dilawan gitu. Karena merasa ini nggak benar. Di kelompok nggak suka juga begitu. Ada yang nggak suka itu, ya biar dah, saya memang nggak suka, diam. Tapi ada yang memang reaktif. Buat saya itu bukan ukuran. Buat saya itu sebagai tim, ukuran adalah penerimaan di masyarakat. Banyak nggak ya orang yang mengundang kita di Banjar, di desa adat, di kelompok, di tokoh, di komunitas, dan lain sebagainya. Nah, itu saya pakai ukuran. Kalau dari situ kita sudah semua pingin kita minta, ini kan meminta kita datang, yaitu kita pakai salah satu indikator yang paling menentukan gitu. Dengan presiden, anggaplah kan lawannya Pak Alit ini presiden sebenarnya. Terlebih presiden kemarin minta Pak Mangku, Pak Made bantu ya, biar De Gajah menang gitu. Berarti kan secara nggak langsung lawannya Koster Giri ini adalah presiden dan alat negara. Gitu. Gimana Pak Alit? Apakah tetap optimis? Gitu? Gini, kalau Pak Prabowo itu kan ketua Gerindra di samping presiden. Dalam kapasitas itu. Ya kan, artinya kan ketua Partai Gerindra, kebetulan presiden. Ya. Saya melihat wajar aja ngomong begitu karena untuk kadernya. Kami punya Ibu Mega, kemudian menteri-menteri yang ada dulu misalnya, wajar juga ngomong begitu. Sekarang bagaimana kita memanajemen kondisi di masyarakat Bali. Kalau Pak Prabowo nggak ngomong begitu, misal tolong menangkan Pak Koster, nggak benar juga. Ya. Itu kan wajar. Ngambol loh di Bali. Itu kan wajar karena ketua Gerindra. Kalau itu bagi saya ya nggak masalah. Ya memang begitu. Nah, kalau ada yang PDI ngomong begitu, itu baru saya anggap ini perlu dipecahkan masalahnya. Kalau Pak Presiden ya wajar. Karena beliau juga ketum Gerindra. Kami juga punya partai pengusul, 8 partai pengusul. Ya kita jalur
itu kita komunikasi intensif juga. Maksud saya itu begini, oke lah kalau presiden kan bisa punya otoritas terhadap Polri, kejaksaan dan lain-lain lah, alat-alat negara nih apakah ini tidak dikerahkan nanti untuk memenangkan itu? Tapi kan mereka harus netral ya, tidak boleh begini. Berarti itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi Koster Giri berarti Pak Nge? Ya kita kan berkontestasinya menyiapkan segalanya. Segala kemungkinan sudah kita siapkan. Pastilah sudah dihitung. Kami siapkan. Kalau jurusnya begini, lawannya begini, gitu. Udah paham lah itu kan. Kan kita juga tidak terlalu berpikir negatif kepada lawan. Berarti sementara dari Koster Giri tetap mempercayakan semua alat negara ini tetap. Iya. Pertama memang undang-undangnya dia harus netral. Betul. Dan saya tidak pernah menuduh. Ya kita lihat aja di lapangan. Kan kami kan punya pengurus partai dari bawah sampai Banjar. Kan nanti ada laporan dan lain sebagainya kan gitu. Ini kan saya rasa presiden juga ingin pemilu ini tenang di seluruh Indonesia. Nggak mungkin presiden ingin terus pemilu. Kalau kita lihat konkretnya di Badung kemarin ada OTT Pak di Puspom, itu gimana itu Pak? Nah saya tidak karena belum ada gelar pengadilan perkara baru terkait IBAH BKK katanya. Ya, BKK. Itu kan bisa lokusnya kan di IBAH BKK di Bongkase. Kita nggak tahu putusan pengadilan, prosesnya siapa dan bagaimana. Saya sangat setuju kalau korupsi itu ditindak. Sangat saya setuju. PDI sangat mendukung. Kami sangat mendukung. Bila perlu memang serius. Jangan pandang bulu. Semua gitu memang. Memang komitmen kita pemerintah yang bersih. Iya. Iya, kalau silakan. Kalau memang ada yang begitu, memang komitmen kita menjaga pemerintahannya biar bersih. Kalau memang nakal, tangkap, nggak apa-apa. Nah itu komitmen kita juga menjaga Bali ini biar bebas dari hal-hal seperti itu. Nah itu dah makanya, ini baru kemarin Presiden Prabowo datang, besoknya sudah ada OTT ini, makanya psikologis masyarakat dan psikologis Bandeso Perbekal tuh kayaknya dibuat, gitu. Hati-hati ini gitu. Hati-hati yang takut. Hati-hati yang takut. Yang takut. Yang sudah lurus ya ngapain gitu. Apa? Yang penting hidup ini kan yang penting on track gitu. Saya dukung kalau institusi alat penegak hukum melakukan langkah itu, kami akan dukung. Siap. 100%. Saya di DPR RI kan sangat mendukung seperti itu gitu. Kalau Pak Alit pengalaman di lapangan mengawal paslon Koster Giri ini gimana Pak, antusias masyarakat di lapangan? Saya melihat masyarakat ada dua. Gimana tipikal sekarang masyarakat melihat pasangan kami ada dua. Ada yang melihat Pak Koster memiliki visi yang jauh ke depan, punya ide gagasan yang besar. Coba lihat gagasannya luar biasa. Ada nggak pemimpin dari zaman dulu sampai sekarang ide gagasan yang besar itu? Dan pada saat 5 tahun Pak Koster memimpin, hampir 80% sudah jalan. Walaupun ada yang masih tertunda. Dari urusan program adat, agama, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan semua. Cuman kan Pak Koster tipenya kan bukan tipe suka main media. Saya sempat loh Pak. Pak Koster, kenapa Pak Koster nggak punya akun pribadi media sosial? Nggak mau Pak Koster. Waduh, Erwin, kalau urusan itu jangan paksa saya, Erwin. Saya emang nggak bisa begitu gitu. Pak Koster itu saya dari kecil mendampingi. Saya dari mahasiswa kerja aja, kerja urusan orang menilai bagus atau enggak urusan lain, kerja kan lihat seperti itu. Waktu COVID saya tahu apa yang Pak Koster lakukan, serius betul, tapi kan tidak pernah dia ungkap. Kalau kepala dinasnya tahu, kalau dia tahu. Cuman ini Pak Koster kalau dianggap itu kelemahan, bagi saya sih
memang nak balik itu demen megai tapi senemen ngorte gitu. Itu satu dari Pak Koster. Ide besar, gagasan besar, dan bekerja waktunya jek sampai malam selalu di meja itu gantian orang datang masalah ini, ntar lagi urusan partai, kan ketua partai lagi urusan eksekutif. Nah, orang melihat itu satu, biasa menengah ke atasnya di situ. Kalau menengah ke bawahnya lihat hasilnya, ya, apa yang sudah dikerjakan ya. Satu, sekarang Pak Giri, animo masyarakat dengan Pak Giri, semua ingin mengundang Pak Giri. Ada dua hal. Pertama, Pak Giri kelihatan sosok yang mudah berbaur. Di Jawa kan ya, cair gitu. Mudah berbaur. Mudah berbaur. Yang kedua, dia kan tipe karena mudah berbaur, apapun yang ada buat dirinya dia upayakan untuk membantu orang. Apalagi dia sekarang pegang APBD. Pemerintahan, sepanjang aturannya jelas dia akan bantu. Ya, udah dibuktikan. Ya cuman kan tidak semua memang kita bisa dengan kekuatan APBD jalan. Jadi kombinasi ini sangat bagus. Itulah yang saya lihat antusias masyarakat. Jadi lengkap nih. Yang satu bisa mengelola dan manajemen masyarakat, yang satu punya ide dan konsep besar. Nanti akan melesak jauh ke depan Bali dengan konsep-konsepnya Pak Koster. Pak Giri menjalankan di bawah, menata. Saya yakin optimis. Kasih kami lagi 5 tahun ini, lihat nanti. Apa tidak nanti seperti Pak Mangku dan Puspoyogo dan banyak kepala daerah yang antara kepala daerah dan wakilnya tidak sinkron gitu Pak? Kan ada isu kawin paksa gitu, gimana itu? Sekarang sudah akur saya lihat ya. Bukan akur dan tidak. Begini, ini kan perintah partai, kami itu kan perintah partai. Nggak ada urusan akur dan tidak. Kalau berbeda antara pimpin, saya sering berbeda dengan Pak Koster. Sebelum konstelasi wajar lah, semua punya opini berbeda pendapat gitu. dengan Pak Giri misalnya, kita berbeda pendapat. Kita sering diskusi, beda nih, jangan. Tetapi kalau ada partai, udah perintah, karena kita memang partai ini menjalankan ideologi, tempat kita bernaung lewat framing ideologi ini kita jalankan. Nggak ada kawin paksa, memang perintah partai gitu loh. Siap. Kalau perintah partai udah A ya harus A itu tunduk gitu ya. Tapi ini juga jadi kelemahan menurut yang Pak PDI. Ya. Dianggap ini jangan memilih petugas partai gitu katanya. Kalau itu bilang mindset, emang yang lain bukan petugas partai kan sama juga kan. Karena ini melekat sama PDI karena Bu Mega sering mengatakan begitu dulu kan. Ingat, seluruh kader PDI kalian petugas partai. Akhirnya kata petugas partai ini berkonotasi negatif gara-gara Bu Mega sering gini gitu. saya bantah itu sekarang. Gimana? Itu kan terminologi aja. Pak Koster menang di Denpasar kalah dulu. Di Klungkung kalah. Semua dibantu oleh Pak Koster. Jembatan, program di Klungkung jalan, di Denpasar. Masa di Klungkung kalah dulu? Dulu. Dulu. Waktu pemilihan yang pertama. 5 tahun lalu. Ya, 5 tahun lalu. Tapi bukan berarti kalau di mana menang itu saja dibantu. Tidak. Ada juga yang gitu, Pak. Bukan Pak Koster ya, ada juga yang gitu soalnya. Nah, itu. Nah, gini. Saya kan tahu persis. Program-program yang dijalankan oleh Pak Koster tidak di tempat-tempat yang menang saja. Di tempat-tempat yang kalah dia bangun. Karena ini bicara Bali. Terus petugas partai yang baik itu adalah petugas partai yang menjalankan ideologi untuk membantu walaupun kita berbeda membangun seluruh daerah. Memang kita orang partai kok. Ya, sebenarnya kalau dipikirkan secara jernih kan semua baik di partai di luar PDI pun kadernya semua adalah petugas partai. Kalau karena kita orang partai. Sama gitu. Karena kita ditugaskan menjadi eksekutif. Kalau saya ditugaskan menjadi legislatif. Kan ada organisasinya, ada aturannya. Itu udah makanya selalu sampai sekarang ini konotasinya itu dianggap selalu negatif. Karena Bu Mega kan dulu sering mungkin beliau karena
sudah tua kan, jadi ngomong selalu, oh kalian petugas partai, Jokowi petugas partai gitu dibilang. Ya kan benar. Benar, benar kan? Nah contoh, apakah Ibu Mega marah dengan Pak Koster membantu di tempat yang kalah waktu dia dulu kalah? Misalnya waktu pilkada, tapi Ibu Mega nggak marah, senang dibantu pelabuhan jalan, macam-macam dibantu. Ibu Mega keras begitu untuk memainkan kekuatan, memegang prinsip-prinsip ideologi kita. Tuh, Ibu Mega nggak suka kalau lemek kita dalam urusan ideologi. Ini urusan ideologi. Gitu. Berarti untuk biar kadarnya disiplin ideologi Disiplin itu. ideologi itu yang paling penting. Di ideologi kan ada keyakinan, ada teorinya, ada mana yang boleh, mana yang tidak, gitu. Ada aturannya, gitu. Itu makanya kenapa saya herannya kenapa Bu Mega selalu menegaskan bahwa kadarnya harus kalian petugas partai, Ganjar petugas partai dulu. Iya. Betul. Karena masyarakat menganggap misalnya anggaplah instruksi dari Bu Mega itu misalnya tidak pas atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kenapa masih diikuti juga oleh kadernya? Misalnya anggaplah kan yang dulu kan bandara misalnya dulu Bu Mega nolak sehingga kadernya semua. Terus masalah yang digoreng sekarang isu Piala Dunia. Katanya ini menurut isunya perintah Bu Megawati sehingga Ganjar dan Koster ikut gitu. Bahkan Pak Koster bangga gitu. Itu digoreng sekarang gitu, Pak. Ya kalau urusan bandara, urusan sepak bola isunya sudah dari dulu kan. Itu udah Perlu saya jelaskan. Ya sudah, Pak Koster sudah menjelaskan sih. Selesai, itu kan sudah selesai sebenarnya. Itu urusan beginilah, ya udah dijelaskan lah Ya, kan. Kayak saya begitu. Berarti dengan terpilihnya Prabowo dan datangnya Pak Prabowo kemarin tidak membuat semangat dari PDI dan Pak Koster dan Pak Giri ini luntur gitu Pak. Tetap harus gini. Kita menghormati presiden terpilih datang ke Bali. Artinya untuk bicara untuk beliau sebagai ketua partai kan nggak masalah. Kami juga punya pola dan strategi yang bisa untuk mengajak membangun Bali ini dan masyarakat Bali maju ke depan lewat visi misi Pak Koster. Nggih, siap. Udah detail semuanya sampai konsep pembangunan sampai terakhir jalan macet sudah kita pikirkan. Di lab momentum lab 2 ini kan saya diskusi katanya misalnya di lab BTB orang BTB mengatakan Koster lebih menguasai di berita. Terus di debat ini kan udah jelas lah, bahkan Tiang sendiri pun mengakui memang Pak Koster Giri ini memenangkan debat 1. Masih ada 2 debat lagi gitu. Berarti emang strategi debatnya emang jago ini Koster Giri nih Pak. Ya gini, bukan strategi ya. Atau gimana itu? Fakta lapangan. Menguasai lah Ya, gitu. gini, kalau kita bicara memilih gubernur kan memilih pemimpin yang sudah terbukti, punya kemampuan, kemudian punya ide besar dan gagasan besar dan punya pengetahuan Siap untuk mengelola. Tidak lagi belajar. Kalau belajar kasihan rakyatnya. Kan menata, tapi nggak apa-apa. Artinya yang penting punya pengetahuan. Tetapi kalau disandingkan kami ini calon sudah lengkap lah urusan pengalaman, terus legacy yang sudah dia wariskan, beliau berdua wariskan. Saya optimis. Makanya saya berpikir bukan berarti ke depan misal Pak Koster Astunggara ya sama Pak Giri bisa memenangkan pilkada itu misalnya. Bukan berarti kita tidak berkomunikasi dengan presiden. Ini Republik Indonesia. Ya. Itu presiden kan pimpinan kita. Nah ini kan sering digoreng kan. Kalau gubernurnya tidak satu jalur dengan pusat, maka pembangunan di Bali akan sulit gitu. Kan gini. Kalau kita bicara itu pembangunan kan supporting anggaran jadi sulit. Saya ini di DPR RI, Pak Koster pernah di Badan Anggaran.
itu kan ada mekanisme yang untuk membangun daerah lewat pembahasan DAU, DAK, program kementerian dan lain sebagainya. Itu udah ada rumusnya, udah ada aturannya, udah ada undang-undangnya. Nggak bisa diintervensi DAU, DAK gitu. Bahkan kalau bicara Bali, kenapa kita sangat khusus ya? Untuk urusan pariwisata aja satu aja nih, saya nggak bicara lain biar nggak panjang. Dengan kedatangan pariwisata di Bali tahun 2004 nih, kita proyeksinya 4 juta. Sorry bukan 4 juta, 6 juta. Yang kemarin tahun 2003 ini dengan 5.700.000 kita memberikan kepada pemerintah pusat devisa Indonesia 98 triliun. Ke pusat pariwisata aja loh, devisa itu. Ini kan sesuatu yang keberhasilan daripada Bali memberi sumbangan kepada kekuatan ekonomi Indonesia. 45% loh. Dari 280 triliun di seluruh Indonesia devisa yang didapat dari pariwisata, Bali 98 triliun. Kan itu prestasi buat mendongkrak basic ekonomi negara. Nah, itu ini harus kita keberhasilan ini kan harus kita lanjutkan terus. Pasti ada feedback nanti. Pemerintah pusat, baik itu presiden, menteri pasti akan menaruh atensi. Kan Pak Prabowo punya keinginan katanya membangun bandara Bali Utara. Kalau Pak Koster Giri anggaplah menang gitu, bisa nggak itu diwujudkan? Kalau saya dengar dari Pak Koster ya, karena ini kan Pak Koster yang bukan saya. Segala sesuatu harus disiapkan dengan matang. Segala sesuatu, perencanaannya, pelaksanaan itu dulu. Perencanaan apa maksudnya? Kalau ada bandara nanti, hitung dulu carrying capacity kita. Carrying capacity Bali. Sekarang dengan datang 16 juta lewat bandara. Saya kemarin dengar pendapat dengan Pak Erick Thohir, dengan Menteri BUMN. Saya langsung bicara. Pak Erick Thohir bilang ke kita bahwa Bandara Ngurah Rai ini akan ditata bisa menampung kedatangan sampai 20 sampai 30 juta. Bandara Ngurah Rai ini akan ditata. Nah, kalau itu udah cukup, itu kalau misalnya ditambah bandara bisa saja. Kalau saya dengar dari pendapat Pak Koster, harus siapkan dulu aksesnya. Siapkan dulu jalannya, siapkan dulu segalanya yang terkait dengan di mana lokasi, kemudian dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang tidak mudah. Tapi kan bisa berbarengan menurut Pak Mangko Pasiko. Paralel. Misal paralel lah, ya, sembari membangun bandara, bangun infrastruktur juga ada lain-lain gitu. Kan itu ada gini, kan ada skala prioritas. Kalau Menteri BUMN sudah mengatakan itu bisa dimaksimalkan sampai 20 sampai 30 juta, misalnya begitu. Kan untuk kita apa lagi gitu? kan yang kan kita bisa manfaatkan itu dan ending kalau memang harus dibangun kan harus ada persiapan itu juga. Kalau saya dengar dari Pak Koster, persiapan semuanya yang terkait dengan bandara, aksesnya, jalannya, semua. Kalau paralel dan lain sebagainya, ada dua hal. Pertama adalah kemampuan PAD kita. Walaupun misalnya kita hanya mengandalkan pusat penuh kan nggak mungkin. Kayak Besakih aja misalnya, penataan butuh dana itu kan tidak semua dari pusat. Dari pembebasannya kita, kemudian fisiknya dari pusat. Tidak semua kok. Kalau membangun sesuatu itu full dari pusat. Kan itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kayak jalan kemarin, jalan tol atau PKB itu pembebasannya dari pemerintah daerah. Itu harus keterlibatan daerah untuk berpartisipasi. Itu yang saya katakan harus pinter juga meningkatkan PAD pemimpin kita. Nah, zaman Pak Koster ini sudah berhasil peningkatan, salah satunya ke depan akan lebih bagus. Undang-undang Provinsi Bali yang dirancang oleh Pak Koster dengan kami, saya di DPO kan ke langsung di BKU kok, di BKU ke Komisi 2 untuk membantu ide Undang-Undang Provinsi Bali ini. Kalau ini jalan dan kalau $10 jalan penuh, kita 150.000 per tahun kita akan dapat 900 miliar, anggaran 1 triliun lah per tahun dari undang-undang keberhasilan yang dirancang oleh Pak Koster bersama kami ini.
Itu salah satu legasi yang dinikmati nanti oleh anak cucu kita dengan undang-undang itu. Baru berhasil dipungut dengan ada undang-undang itu kan ada 300 miliar. Turis LEPI itu. Ya. Baru berhasil kata menurut dari ketua Asita itu baru 30% aja berhasil. Ya, kan dari 1 triliun 30% 300 miliar. Nanti kan karena mungkin pola dan metodenya kita rubah. Kan gitu. Ya, Bukan dilihat besar kecilnya. Ada alat, ada undang-undang yang sah mendapatkan Provinsi Bali dana dari mereka yang datang untuk murni untuk pelestarian adat, agama dan budaya. Undang-undangnya begitu. Berarti dapat saya simpulkan kalau Koster Giri menang, bandara ditunda dulu gitu berarti. Enggak, bukan kapasitasnya. Atau gimana? Kalau menurut Pak Koster, kita lihat momentumnya. Oh, Enggak, artinya bukan menolak. bukan kalau menolak. memang urgensinya harus Kita pasti akan melihat urgensinya. Kan kita lihat juga Bandara Ngurah Rai, kata Pak Erik 20-30 juta. Bukan menolak. Tapi kalau memang mindsetnya di Bali Selatan dilebarkan, artinya kan Bali Selatan katanya yang digoreng isunya kan akan penuh sesak lagi, sudah penuh sesak sehingga dibawa ke utara bisa memecah itu. Yeah. Gitu Itu opininya. sudah difikirkan oleh Pak Koster dan Pak Giri. Makanya kemarin sudah disiapkan strategi kemacetan. Bagaimana kemacetan dari Jimbaran, bikin MRT-nya, persiapan yang sudah ada titik-titiknya yang akan dijalankan. Optimis saya 5 tahun transportasi ini selesai. Udah dirancang. Emang bisa Pak transportasi umum? Buktinya bus yang merah Pak Koster bus hantu katanya. Bukan. Itu kan dari Kementerian Perhubungan. Ini kan sudah di analisis oleh Koster Giri untuk kemacetan di Denpasar, kemacetan di Badung, di Canggu dan lain sebagainya. Dan sudah ada planningnya, sudah perencanaan, sudah diekspos. Kemudian kalau semua itu kebutuhan anggarannya sudah dikaji dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Sudah. Nah itu yang saya bilang pemimpin harus siap ke depan mau dibawa kemana Bali ini. Nah ketika bicara kemacetan sudah antisipasi. Kita harus bersabar kan sehari ini nggak bisa. Targetnya 4 tahun 5 tahun ini selesai. Ya. Dengan MRT itu. Nah pemecahan kemacetan yang menjadi prioritas yang mana gitu. Termasuk salah satunya MRT. Kan itu udah groundbreaking. Jadi kan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jangan khawatir kemacetan. Terus tentang listrik, Pak Koster sudah dengan Pak Giri ini sudah menyiapkan Bali berdaulat secara energi. Beban puncak kita saya sudah ketemu sama PLN. Beban puncak kita 1162 Oktober ini. Megawatt 1162 megawatt. Kita punya 1246 megawatt. Punya kelebihan 80 megawatt. Tapi itu kelebihan itu diambil dari kabel Jawa Bali 270 megawatt. Yang paham. Tapi kalau rusak kabel Jawa Bali, kalau listrik salah mati. satu power plant kita mati di sini, mati. Pak Koster sudah menyiapkan itu. Kedaulatan energi bersama Pak Giri. Tapi itu kan program Pak Koster 5 tahun lalu kalau nggak salah juga. Iya, perencanaan kan sudah. Dan karena ada maka saya bilang ada skala prioritas. Pak Koster sekarang hulunya dulu. Agamanya dulu Besaki, Parahyangan dulu, hulu dulu. Setelah itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kan kalau kita memang menyelesaikan Bali ini kan di kepala dulu. Siap. Gitu. Oke. Ini katanya paslon dari satu yang menantang Pak Koster kan ingin membadengan Gumi katanya. Bagus badengan Gumi. Bisa nggak menurut Pak Alit PDI yang jadi kandang banteng ini dirubah gitu? Menurut Pak Alit gimana? Apa yang membuat tidak bisa gitu? Pasti Pak Alit bilang nggak bisa kan? Apa yang membuat sulit gitu kira-kira? Apa yang mau dibandingin? Saya nggak bisa komentarnya. Yang baik itu nggak usah dibandingin. Kenapa yang baik sudah? Bentar, saya tanya sekarang. Kemajuan sekarang ini semenjak reformasi PDI menang terus lah. Dan bupatinya dan gubernurnya. Partainya. Ya PDI. Oh PDI-nya. Partai PDI kan menang terus. Betul. Selama pemilu dari semenjak reformasi. Okay. Dan tidak ada masalah-masalah yang berarti yang besar. Semua bisa diatasi. Kalau ada masalah-masalah pasti ada masalah. Tetapi masalah-masalah yang kata ya problem SARA, konflik antar ras agama. Kemudian persoalan pembangunan.
Jalan semua. Terus kan ini sudah baik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, pangan, sandang, papan. Yang sudah baik mau dibalikkan tuh maksudnya gimana? Saya nggak bisa komentari. Ke yang buruk atau gimana? Gitu. Ngerti saya. Jangan sampai ke yang buruk gitu. Kalau dibalikkan seperti zaman Orde Baru misalnya, kita susah bicara, kita susah berkomunikasi, menyukakan pendapat. Sekarang ini kan semua bebas. Pak Koster dibully di mana-mana, Pak Giri dibully di media, nggak ada yang ditangkap kok. Kalau memang pidana ya kita ada jalur hukum. Kalau dulu coba mengganggu pejabat dengan tapi ampura Pak, waktu Covid dulu, saya kan masih jadi wartawan. Ini mungkin di luar kendali Pak Koster dan Bu Putri mungkin ya. Saya pernah loh diancam di dua telepon sama anak. Mungkin itu di luar kendali Pak Koster sih itu. Oh, kamu ngapain kamu buat berita kayak gini gitu. Nah itulah itu saya sudah kasih tahu sih sama Pak Koster. Oh itu di luar kendali kami, nanti kami akan evaluasi Pak Erwin gitu. Gini, maka saya bilang di awal tadi, pendukung Pak Koster banyak, yang nggak suka banyak. Yang banyak ini ada yang pasif, yang banyak ini ada yang ada yang reaktif gitu. Gimana kita mengendalikan? Pak saya akan nggak mungkin. Maka saya bilang ada yang pasif, ada yang reaktif. Itulah dinamika masyarakat. Itu oke. Bukan Pak Kosternya sih gitu loh kadang. Cuman basar atau apa itu. Tadi telepon nih bikin podcast ini, ngapain kau bikin bahas-bahas ini gitu. Wih. Misalnya contoh kan nggak kenal. Saya misal musuh Pak Koster. Saya telepon juga misalnya Erwin. Kawan kamu padahal nggak suka sama Pak Koster, bisa saja kan. Untuk menjatuhkan orang kan apapun bisa dilakukan. Makanya perlu identifikasi siapa itu kan gitu. Nah, makanya ke depan kita akan kontrol juga itu yang begitu. Pesan saya sih cuma itu Pak, artinya misalnya kalau Pak Koster Giri anggaplah terpilih gitu. Misalnya kan sering dianggap kelemahan kepemimpinan Pak Koster. Pak Pasek Suarika bilang di sini. Apa ya kelemahan? Pak Pasek Suariko, jangan begitu orang mengkritik dimusuhi gitu. Pak Pasek bilang di sini kan. Kenapa Pak Pasek lebih ke sebelah daripada Pak Koster? Gimana saya orang waktu Covid saya mengkritik dibully. Di waktu mengkritik dimusuhi gitu katanya. Setiap orang yang mengkritik dimusuhi gitu. Itu aja sih mungkin nanti. Dan menurut Pak Alit gimana itu kira-kira? Kalau saya melihat yang besar, kalau yang kecil itu siapa saja bisa melakukan yang seperti itu di luar kendali. Kalau yang besar, politik. Sekarang ini PDI ini menang 56% dianggap di provinsi. Kalau mau sapu bersih komisi, ketua-ketua komisi DPR provinsi diambil semua. Tapi Pak Koster bilang enggak. Kita harus politik kompromi, menghargai orang. Komisi 3 dikasih Gerindra, komisi 2 ketuanya Golkar. Jadi politik akomodatif. Politik akomodatif. Artinya gini, saya melihat yang besar. Dari yang besar itu turunannya kan pasti akomodatif. Dan komunikasi politik ini jalan. Nah kalau urusan kecil dan lain sebagainya, ulian gedak basah, dan itu kan, ya nanti kan bisa dirubah. Gini loh, saya kan bilang Pak Koster, Pak Giri. Di satu sisi Pak Giri punya tipikal mudah senyum, mudah ketemu. Bukan berarti Pak Koster yang tidak mudah senyum itu kan kadang-kadang gestur orang kan bisa beban terlalu banyak, agenda terlalu banyak. Pak Koster terkesan tegang aja terus ya. Tegang, apalagi di debat kan kelihatan sekali itu. Nggak, bedanya. Gini, kita harus melihat orang itu utuh. Jangan satu sisi melihat orang. Kalau saya melihat orang itu utuh, saya melihat. Tidak boleh melihat satu momentum aja. Gitu loh. Sehingga kan ini politik bisa komunikasi, bisa telepon langsung WA. Kalau urusan yang kecil-kecil, gitu loh. Gampang lah urusannya. Siap Pak. Oke Pak. Ya, nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih sudah masih ada waktu lagi 17 hari. Ya. Pemilihan ya Pak ya. 23 sudah minggu ke atas itu sudah minggu tenang. Minggu tenang ya. 27 sudah pencoblosan. Malam udah kita tahu. Oh, malamnya sudah tahu Pak ya. Kita udah punya aplikasi sistem yang bisa mengontrol. Siap.
Ya gimana pun nanti selamat berjuang Ya, Pak mohon Alit doa restu. yang jadi komando Koster Giri. Ya, kita teamwork. Siap, Teamwork. siap, Jadi Pak Alit. keberhasilan kita, keberhasilan tim. Oke. Ya, gitu. Siap, sukses semua nih Pak Ya, Alit sudah ya. berkenan Oke. datang, kita tutup. Om. Ya, ya, ya. Santai.